di mata hukum, kasus penganiayaan Ratna Sarumpait oleh sekelompok orang tak dikenal menjadi heboh di masyarakat. Penganiayaan berawal dari tangkapan layar aplikasi WhatsApp dan foto Ratna Sarumpait dalam kondisi wajah yang tidak wajar. Hal ini kemudian menjadi viral dan diunggah kembali, serta dibenarkan oleh beberapa tokoh politik. Akan tetapi, konten tersebut dilaporkan sebagai hoax dalam 3 laporan kepada polisi yang melakukan penyidikan serta mendapatkan laporan tersebut. Berikut cuplikan beritanya. Malu karena melakukan operasi plastik menjadi pangkal dari seluruh kisah kebohongan Ratna Sarumpait. Itulah yang ia akui di hadapan majelis hakim. Walaupun saya sudah beberapa kali melakukan hal itu, mungkin karena pada saat saya melakukannya kemarin saya merasa sudah ada umur, dan mungkin saya malu, dan saya seperti berusaha menutupi. Melihat hasilnya tidak seperti operasi estetika wajah yang ia lakukan sebelumnya, Ratna panik. Ia mengarang cerita soal rekayasa penganiayaan di Bandung, Jawa Barat. Yang paling mendekati dengan apa yang ada di muka saya ya penganiayaan, karena kalau saya bilang jatuh dari tangga, mungkin atau ketabrak. Foto wajah lebam pasca operasi dan cerita bohong soal penganiayaan ia bagikan kepada salah satu stafnya dan anak-anaknya. Iya, saat ini telah hadir bersama kita selaku ahli dalam bidang komunikasi untuk membahas topik ini lebih lanjut. Baik Ibu Cynthia, menurut Ibu bagaimana ilmu komunikasi seharusnya dapat berkontribusi dalam penanganan kasus Ratna Sarumpait ini? Terima kasih, Mbak Nawa. Dalam kasus ini, Ratna Sarumpait telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasusnya, yaitu penyebaran berita bohong atau hoax yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menyebabkan kegaduhan. Perlu kita ketahui, pelaku penyebaran informasi yang berpotensi membuat kegaduhan bisa berasal dari siapa saja. Dengan mempelajari ilmu komunikasi, kita mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana proses berkomunikasi dengan efektif. Dimulai dari bagaimana penyampaian pesan yang informatif, menerima pesan yang harus ditelusuri kebenarannya, menanggapi pesan dengan baik, dan menyampaikan pesan kembali sesuai dengan kebenaran yang ada. Terima kasih. Betul sekali, Ibu. Komunikasi yang baik di sini sangat diperlukan. Selanjutnya kita ke Ibu Juli, selaku aktivis hak asasi manusia. Menurut Ibu Juli, apa ini Bu yang menjadi asas hukum terkait kasus ini? Terima kasih Mbak Nawa. Saya di sini akan membahas asas praduga tak bersalah dalam hukum pidana sangat relevan dalam kasus Ratna Sarumpait. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap orang harus dianggap tidak bersalah hingga terbukti sebaliknya melalui proses hukum yang adil dan berlaku. Dalam kasus Ratna Sarumpait yang terlibat dalam dugaan penyebaran berita bohong, penting bagi sistem peradilan Indonesia untuk menghormati asas ini dan memberikan kesempatan untuk pada Ratna Sarumpait untuk membela diri dan menghadirkan bukti-bukti yang relevan dalam persidangan. Dengan menghargai asas praduga tak bersalah, kita memastikan bahwa proses hukum berlangsung sesuai dengan prinsip keadilan dan menghormati hak asasi manusia setiap individu yang berurusan dengan hukum. Baik, terima kasih banyak Ibu Juli atas tanggapannya. Lalu mari kita dengarkan pandangan dari Ibu Tamara selaku ahli hukum. Dalam kasus Ratna Sarumpait ini, apakah sudah ada undang-undang yang mengatur, Bu? Ya, dalam kasus Ratna Sarumpait, beberapa undang-undang relevan yang dapat dihubungkan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Pasal 14 dalam undang-undang tersebut secara tegas mengatur tentang penyebaran berita bohong yang sengaja menyebabkan keonaran di kalangan rakyat. Selain itu, pasal 15 undang-undang yang sama juga mengatur tentang penyebaran kabar yang tidak pasti atau berlebihan yang dapat menimbulkan keonaran di masyarakat. Baiklah, terima kasih banyak Ibu Tamara atas tanggapannya. Lalu kita juga terhubung dengan Bapak Sigit selaku ahli hukum juga. Tampaknya undang-undang ini menjadi dasar yang kuat ya Pak untuk menangani penyebaran berita palsu
yang berpotensi menyebabkan keonaran di masyarakat. Selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, apalagi nih Pak yang menjadi dasar hukum untuk kasus ini? Baik, terima kasih. Selain itu, ada juga pasal 28 ayat 2 dari Undang-Undang Nomor 11 di tahun 2008, di mana tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE. Pasal ini melarang dengan tegas setiap orang untuk dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong yang dapat menimbulkan kerugian dan mengancam stabilitas keamanan nasional. Hal ini relevan dengan penyebaran informasi palsu yang dilakukan melalui platform media elektronik. Itu sih, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sigit atas penjelasannya yang rinci. Lalu kita terhubung juga kepada Ibu Afifah selaku konsultan hukum. Bagaimana Bu seharusnya negara dengan sistem hukum civil law menangani kasus ini? Ya, baik, terima kasih. Sebagai negara dengan sistem hukum civil law, penanganan kasus Ratna Sarumpait seharusnya melibatkan proses hukum yang ketat dan transparan. Otoritas hukum harus menyelidiki dan mengumpulkan bukti dengan saksama untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan dalam kasus ini. Lalu proses hukum akan dilakukan di pengadilan untuk mendengarkan keterangan informasi yang diberikan terdakwa. Dalam hal ini, terdakwa Ratna Sarumpait mendapatkan hak untuk menyampaikan pendapat dan argumennya. Dalam proses ini nantinya terdakwa akan mendapatkan putusan hakim untuk dinyatakan bersalah atau tidak. Nah, dalam kasus ini, Ratna Sarumpait telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara. Sesuai dengan yang berlaku di peraturan perundang-undangan, Ratna Sarumpait harus menjalankan hukumannya karena telah menyebarkan berita bohong dan fitnah. Terima kasih. Terima kasih banyak atas tanggapannya Bu Afifah, cukup jelas dan rinci ya. Lalu ada Bapak Uus sebagai narasumber kita yang terakhir. Kami punya pertanyaan untuk Bapak Uus selaku analisis hukum. Bagaimana menurut Anda kasus ini harus diselesaikan menurut hukum, acara perdata atau acara pidana? Baik, terima kasih Ibu Nawa. Menurut saya jika kasus ini berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum pidana seperti penyebaran informasi palsu atau pencemaran nama baik, maka penanganan yang tepat adalah melalui proses hukum acara pidana. Penyidikan akan dilakukan oleh polisi atau jaksa untuk mencari bukti dan saksi-saksi yang relevan untuk mengungkap kebenaran kasus ini. Kemudian, jika cukup bukti, kasus akan dibawa ke pengadilan pidana untuk diputuskan berdasarkan hukum yang berlaku. Seperti itu, Ibu. Begitu jelas dan rinci ya atas tanggapan dari semua narasumber ini. Terima kasih atas penjelasannya, baik itu pendapat dari para narasumber kita mengenai kasus Ratna Sarumpait dan bagaimana ilmu komunikasi dan hukum dapat berkontribusi dalam penanganannya. Semoga kita semua bisa lebih bijaksana dalam berkomunikasi dan memahami pentingnya penegakan hukum yang adil serta transparan. Terima kasih telah menyaksikan Mata Hukum.